dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, syirik dalam beribadah pada Allah ini adalah penyebab kemurtadan yang paling besar. Yang paling besar, kalau kita ditanya apa penyebab seorang murtad, maka penyebab yang paling besar yaitu syirik, ya, menyekutukan Allah, yaitu dengan beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Inilah menyekutukan Allah, beribadahnya kepada selain Allah dan juga kepada Allah. Contohnya Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan seperti menyembelih binatang untuk selain Allah, menyembelih binatang untuk jin, menyembelih binatang untuk Nyi Roro Kidul dan semacamnya. Atau bernazar untuk selain Allah. Bernazar artinya berjanji akan melakukan sesuatu jika keinginan kita tercapai. Saya misalkan bernazar, ya Allah, saya bernazar kalau anak saya lulus kuliah, saya akan pergi umroh. Ternyata anak saya lulus kuliah, berarti saya wajib menunaikan nazar saya itu. Nah, nazar ini hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, tidak boleh kepada jin, tidak boleh kepada orang soleh. Ini yang seharusnya. Namun kenyataannya ada orang-orang tertentu yang mendatangi makam-makam keramat lalu nazar kepada penghuni makam tersebut. Wahai Syekh Fulan, saya bernazar kalau anak saya lulus nanti saya akan begini. Nazarnya kepada orang sudah meninggal, ya, yang tidak bisa dengar. Kalaupun dengar, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga contohnya Syekh bersujud kepada selain Allah. Selain Allah, contohnya apa? Rasul, kepada malaikat, kepada jin, kepada orang soleh dan semacamnya. Nggak boleh ya. Kepada kuburan nggak boleh juga. Ya. Nggak boleh seorang sujud kepada selain Allah apapun bentuknya, siapapun itu. Itu merupakan perbuatan syirik dan akan menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Dan terakhir, penyebab Syekh menyebutkan contoh syirik, au yastaghitha bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah, atau istighatsah. Kalau dalam bahasa Indonesia istighasah, kepada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Istighatsah yakni meminta tolong dalam keadaan darurat. Kalau bukan dalam keadaan darurat namanya isti'anah. Istighatsah dan isti'anah sebenarnya sama-sama minta tolong. Cuma bedanya apa? Kalau isti'anah bukan dalam keadaan mendesak. Kalau dalam keadaan mendesak darurat namanya istighatsah. Ya, contohnya misalkan di hadapan kita nampak ombak besar seperti tsunami, lalu kita minta tolong pada siapa? Allah. Ini namanya apa? Istighatsah, karena mintanya dalam keadaan darurat. Nah, adapun tidak dalam keadaan darurat, misalkan kita punya anak yang mau lulus kuliah, kita berharap anak kita lulus kuliah dengan lancar, maka kita minta pada Allah, ya Allah, berikanlah anak saya kemudahan supaya bisa lulus kuliah. Ini namanya apa? Isti'anah, bukan istighatsah. Ya, sebenarnya sama saja, intinya apa? Meminta. Nah, yang seperti ini mau istighatsah atau isti'anah hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah kalau memang perkara tersebut hanya disanggupi oleh Allah. Ya, contohnya apa? Selamat dari tsunami. Yang bisa menyelamatkan kita dari tsunami siapa? Allah. Maka kita mintanya pada Allah, ya Allah, selamatkanlah saya. Ya Allah, berilah pertolongan kepada saya. Nah, ini yang seharusnya ya. Dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah, mintanya pada Allah. Adapun kalau dalam perkara yang masih disanggupi oleh manusia, maka tidak mengapa kita minta pada manusia. Ya, contohnya saya kerja ini misalkan mau memperbaiki lantai atas, misalkan mau ngecat, saya butuh bantuan orang yang bawa cat, lalu saya minta tolong bawakan cat. Syirik ini?
Tidak, karena ini masih disanggupi manusia. Jelas ya? Kalau dalam perkara yang masih disanggupi manusia, nggak apa-apa. Boleh. Yang syirik itu kalau dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah, manusia nggak bisa apa-apa. Contohnya menyembuhkan penyakit. Hanya Allah yang menyembuhkan penyakit, bukan manusia. Lo itu dokter mengobati, bukan menyembuhkan. Bisa dibedakan mengobati sama menyembuhkan. Kalau mengobati belum tentu sembuh. Kalau menyembuhkan artinya sembuh, hilang penyakitnya. Ini harus dibedakan ya. Dokter mengobati bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Makanya Nabi Ibrahim berkata dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Bukan tabib yang menyembuhkanku, bukan dokter yang menyembuhkanku, tapi Allah yang menyembuhkanku. Jelas apa ya? Nah ini apa yang perlu kita ketahui. Makanya di antara kisah yang Bapak mungkin tahu, kisah seorang anak yang seorang anak dan tukang sihir. Anak rahib dan tukang sihir. Yang anak ini mengorbankan dirinya, dipanah, lalu menjadi sebab masuk Islamnya orang satu kampung. Nah, jadi ketika anak ini ditanya oleh raja, kamu bisa ini ya sekarang ya, bisa menyembuhkan orang, kamu bisa begini, apa jawaban anak itu? Innama yashfiyallah. Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Allah menyembuhkan, saya cuma berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Jelas Bapak ya? Ini perlu penting nih. Kalimat seperti ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang salah dalam keadaan tidak menyadarinya. Jadi yang menyembuhkan hanyalah Allah. Adapun dokter hanya mengobati belum tentu sembuh. Ya cuma dia berusaha untuk sembuh tapi tidak sembuh, belum tentu sembuh. Nah ini contoh syirik, yaitu istighatsah, minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Contohnya minta kepada mayit agar dilunasi hutangnya. Bisa ini. Padahal mayitnya sendiri punya hutang. Nah, tolong Syekh Fulan, tolonglah saya supaya hutang saya lunas. Dia sendiri punya hutang. Nah ini orang jahil apa ya. Jadi orang berbuat syirik ini akal sehatnya itu hilang. Dia kadang ngomong sendiri di hadapan kubur, oh nangis-nangis. Ini kalau dilihat sama orang kafir ditertawakan. Lagi apa nih orang si muslim ini katanya muslim, tapi kok dia ngomong sendiri di kuburan. Nah maka nggak pantas apa ya. Ini menyalahi fitrah manusia. Fitrah manusia itu anti syirik. Cuma kenapa bisa jadi bergelimang syirik? Berarti sudah berpindah dari fitrahnya. Nah ini maka waspada ya. Jadi sekali lagi termasuk perbuatan syirik, minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Kata Syekh, hadza a'dhamu anwa'ir riddah. Ini penyebab kemurtadan yang paling besar, paling parah, itu syirik. Maka tugas kita mengingatkan umat untuk menjauhi syirik. Ya, sampaikan. Nah, Syekh menyebutkan dalilnya, qala ta'ala, Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Kalau diharamkan surga berarti kemana? Nah, makanya Allah lanjutkan wa ma'wahu nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Orang yang berbuat syirik, neraka tempatnya. Dan ayat berikutnya mengancam lebih keras lagi. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni, dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau ada orang berbuat syirik lalu meninggal dalam keadaan belum bertobat, Allah pasti tidak akan mengampuninya. Jelas sampai.
Tapi kalau selain syirik, zina kah, judi kah, mabuk-mabukan kah, kalau seorang meninggal ya, dalam keadaan sudah melakukan perbuatan ini, meninggal dalam keadaan belum bertobat, dia melakukan perbuatan ini lalu meninggal belum keadaan bertobat, kira-kira Allah azab dia? Belum tentu. Nggak boleh kita menyaksikan orang pelaku maksiat separah apapun maksiatnya, selain syirik ya, selain syirik sekali lagi. Kita menyaksikan ada orang melakukan berbagai maksiat, pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, semua terkumpul pada dia. Lalu mati dalam keadaan belum bertobat, bisakah kita pastikan orang ini pasti disiksa? Bisa? Nggak bisa. Nggak boleh kita bisa. Karena orang seperti ini di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni dia sehingga langsung masuk surga. Loh, bisa ini rahmat Allah. Dan bisa jadi Allah tidak ampuni, artinya dia disiksa, dikubur dan di neraka, tapi tidak selama-lamanya karena masih ada apa? Tauhid pada diri. Jelas Bapak ya? Ini dosa selain syirik. Ada pun syirik. Nah, kalau seorang mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertobat, tidak mau ampun. Mau orang yang nangis darah sekali itu tidak akan mau ampun. Jelas ya? Maka bahaya syirik itu. Ya contohnya nih, syirik yang banyak tersebar. Yang beli hewan untuk jin, nempat di rumah baru yang beli ayam untuk jin, punya sampan baru yang beli ayam untuk jin. Terus ketika musim badai supaya aman ke laut yang beli ayam untuk jin. Memberikan sesajen makanan banyak ditabur ke laut dengan alasan sedekah laut. Itu semua syirik, itu semua pembatal keislaman. Semua itu menyebabkan seorang murtad keluar dari Islam. Seandainya dia mati, orang pelaku ini nih, mati dalam keadaan belum bertobat, nggak akan Allah ampuni. Jelas ya? Nggak akan Allah ampuni. Maka waspada ya. Pentingnya kita menjelaskan masalah tauhid, bahaya syirik kepada umat. Jelaskan ya. Walaupun konsekuensinya tentu saja pasti ada penentangan. Ya, kalau kita mau nggak ditentang, jadilah pelawak. Karena ditertawakan, bukan ditentang. Tapi pelawak juga kan ditentang kan, ya kan? Kasus terbaru kan ada seorang pelawak gini, akhirnya pro kontra, akhirnya jadi masalah juga. Artinya hidup di dunia ini nggak lepas dari masalah, ya. Nggak ada, pasti selama kita hidup di dunia pasti ada saja masalah, mau masalah dalam rumah maupun di luar rumah. Yang tidak ada masalah itu di surga. Nah ini Bapak ya. Jadi selama kita hidup di dunia, apalagi orang yang mengusung dakwah tauhid, berarti dia sudah mengikuti jejak siapa? Nabi. Dan Nabi hidupnya di dunia aman dari masalah. Cobaannya luar biasa. Ya orang sekelas kita nggak tahan. Mungkin kalau kita jadi Nabi nggak tahan, dicaci maki, disakiti secara fisik maupun batin. Nah ini butuh mental yang kuat ya. Bahkan ada sebagian nabi yang dibunuh kan? Ya tidak. Nabi dari kalangan Bani Israel dibunuh oleh umatnya. Jadi mereka nabi dibunuh oleh umatnya. Nah jadi itu konsekuensinya orang yang mengusung dakwah tauhid, mengajak umat untuk mengesahkan Allah, pasti menghadapi penentangan. Ya. Ini nggak akan pasti terjadi dan tidak mungkin kita lepas dari itu semua. Ya tinggal kita berdoa kepada Allah, kita cuma menyampaikan. Ya, dan menggunakan dakwah yang hikmah, siasat yang baik. Ya, jadi nggak serampangan juga Bapak ya. Ada tahapan-tahapannya. Dahulukan yang paling penting di bawah dan bawahnya. Nah ini bahayanya syirik. Lalu Allah menyatakan dalam lanjutan ayat tadi, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia sudah melakukan dosa yang amat besar. Syirik adalah dosa yang amat besar, lebih besar daripada zina, daripada berjudi, daripada korupsi, daripada mencuri, dan dosa besar lainnya. Ya makanya fokus dakwah kita mengobati penyakit umat yang paling parah. Apa itu? Syirik, baru di bawahnya dan di bawahnya. Dan Syekh menyebutkan dalam berikutnya dalam surah An-Nisa 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka sungguh ia sudah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi orang yang paling sesat ya orang berbuat syirik. Ya, kita supaya
Jadi penyakit umat yang paling parah ya penyakit syirik. Ya. Maka tugas kita untuk mengingatkan umat agar menjauhi syirik. Lalu kata Syekh Shalih Al-Fauzan sini, beliau memberikan keterangan lagi, fasyirku huwa akhtaru anwa'ir riddah. Syirik adalah jenis penyebab kemurtadan yang paling berbahaya. Jadi penyebab kemurtadan yang paling berbahaya adalah apa? Syirik, paling berbahaya. Wa huwa an ya'budu ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah. Yang dimaksud dengan syirik yaitu beribadah kepada selain Allah dengan jenis ibadah apapun, dengan bentuk ibadah apapun. Berdoa, contohnya dengan doa, ya Syekh Abdul Qadir Jailani tolong saya. Bukannya doa ya Allah, malah Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau ketika lagi dalam keadaan musibah, bukan manggil ya Allah, tapi ya Husain, seperti yang sering dipraktekkan oleh orang-orang Syiah. Ya. Kalau orang Sufi, Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipanggil. Orang Syiah, ya Husain. Kadang ya Ali. Tapi herannya yang lebih sering, ya Husain. Apa rahasianya kira-kira? Apa kira-kira? Oh gitu. Terus gini, jarang mereka manggil ya Hasan. Kenapa? Hasan ini bagi mereka, bagi orang Syiah, Hasan ini dianggap bersalah. Iya. Karena apa? Dia sudah menyerahkan kekuasaan kepada musuh Allah, yaitu Muawiyah. Makanya Hasan tidak dipandang oleh orang-orang Syiah. Jelas apa ya? Mereka lebih mengagungkan Husain. Padahal dua-duanya adalah anak Ali kan? Panutan mereka, bahkan cucu Nabi. Tapi mereka lebih mendahulukan Husain. Nah ini keanehan orang-orang Syiah apa ya? Nah, jadi itu diantara bentuk ibadah pada Allah dengan doa. Bidzabh, contohnya tadi menyembelih binatang untuk selain Allah. Bin nadar, dengan nazar tadi berjanji untuk melakukan sesuatu. Wabil istighatsah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Contohnya dengan istighatsah, isti'anah tadi minta tolong dalam keadaan mendesak maupun lapang kepada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Contohnya apa? Syekh menyebutkan sini, memperjelas lagi, yad'ul mauta, seperti berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ada zaman sekarang, ada ya, datang ke makam-makam keramat, mintanya kepada penghuni makam keramat. Padahal bahwa kalau kita mau berdoa kepada Allah, Allah Maha mendengarkan, ya tidak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku amat dekat. Aku akan memenuhi permohonan orang yang berdoa jika dia berdoa padaku. Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita berdoa pada Allah. Kenapa harus pakai makam keramat tertentu? Nah ini berarti kita udah berpasang kabut. Allah nggak kenal apa doa saya kecuali lewat makam keramat, lewat syekh ini. Nah ini udah berpasang kabut kepada Allah. Kita nggak butuh perantara. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui keadaan kita. Nggak perlu perantara nabi tertentu, makam tertentu, syekh tertentu. Jelas apa ya? Itu contohnya. Au yastaghitsu bil kubur, atau contohnya kata syekh istighatsah, minta tolong kepada kubur. Yaitu sebagian orang punya masalah datang ke kubur. Untuk apa? Mengingat mati. Kalau mengingat mati bagus, saya punya masalah, saya datang ke kubur supaya saya, ngapain saya pusing dengan masalah ini? Masalah di dalam kubur lebih besar. Kalau maksudnya datang ke kubur untuk itu bagus. Tapi kalau datang ke kubur minta-minta ke penghuni kubur, nah ini tidak layak ya, dan ini dosa yang sangat besar. Awal yastanjidu bil amwat, atau minta-minta keselamatan kepada orang-orang mati. Nah ini kata Syekh, termasuk penyebab kemurtadan yang paling berbahaya dan paling parah. Paling berbahaya dan paling parah. Nah kata Syekh juga, wa hadza 'alai katsirun mimman yad'una al-Islam. Inilah keadaan banyak orang yang mengaku Muslim Islam di beberapa negara seperti itu. Keadaan orang-orang yang mengaku Muslim, yabnunal adriha wa yatufuna biha. Mereka membangun pusara-pusara dan tawaf di pusara-pusara tersebut.
Ini terjadi di beberapa negara, Irak, di Iran, ya. Dan yang melestarikan dua kelompok, Sufi Syiah, nggak jauh dari Innova ya. Ini hobinya mereka gitu, yang berbau kubur mereka hobi sekali. Jadi sebagian mereka lebih menyukai ibadah di kubur daripada di masjid. Kenapa? Katanya kalau di kubur ini lebih khusyuk katanya, lebih berkah. Loh, berarti masjid nggak berkah? Aneh kan? Ini kebiasaan mereka nih Bapak ya. Jadi mereka membangun pusara-pusara lalu kolak di situ seperti orang Syiah nih di makamnya Ali bin Abi Thalib. Wa yadbahuna laha, dan juga menyembelih binatang untuk memenuhi kubur. Wa yanduruna laha, dan bernazar kepadanya. Wa yataqarrabuna ilaiha, dan mendekatkan diri kepadanya. Yaqulun, lalu mereka berkata, li annaha tuqarribuhum ilallah. Kenapa saya mendekatkan diri kepada dia? Karena ini orang soleh mendekatkan diri saya kepada Allah. Ini alasannya seperti itu. Rata-rata orang melakukan syirik seperti itu. Jelas apa ya? Wa hiya biza'min tuqarribuhum ilallah. Mereka menyangka dengan perbuatan mereka itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kenyataannya bukan mendekatkan diri mereka kepada Allah, justru menjauhkan diri mereka kepada Allah. Jelas apa ya? Maka kata Syekh ini, lima adalah yataqarrabu ila Allah minal asal wa yatruku hadil mataha. Kenapa mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah secara langsung dan meninggalkan kesesatan ini? Artinya gampang saja, Bapak. Kalau kita butuh hajat, Allah tahu. Jangankan kita mengucapkan, belum diucapkan, Allah tahu tidak keinginan kita. Untuk apa datang kuburan-kuburan, datang ke pusara-pusara? Langsung aja pada angkat tangan kita, pada ya Allah. Allah nggak tahu isi hati kita, Allah nggak tahu keadaan kita. Nah, ketika seorang saya perlu doa pada Allah, nanti Allah nggak dengar. Berarti saya perlu makam-makam tertentu. Berarti ini orang sudah berprasangka buruk pada Allah. Nah, jelas apa ya? Nah ini. Lalu kata Syekh sini, yataqarrabu ila Allah fa innahu qaribun mujib. Hendaknya mereka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah karena Allah itu maha dekat dan maha mengabulkan doa. Limada tataqarrabuna lil makhluqin? Kenapa kalian mendekatkan diri kepada makhluk yang lemah sama seperti kalian? Wa taqulu, dan kalian berkata al makhluqun yuqarribuna ila Allah. Kalian mendekatkan diri kepada makhluk, lalu kalian berkata orang-orang ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Jelas apa ya? Maka Syekh mengingatkan lagi, halillahu ba'id, apakah Allah itu jauh sehingga perlu apa? Perantara-perantara. Halillahu aghlaq abwabah, apakah Allah menutup pintu-pintunya? Artinya pintu-pintu rahmat Allah selalu terbuka. Pintu taubat selalu terbuka. Kenapa harus lewat perantara-perantara tertentu? Lalu kata Syekh, halillahu la ya'lam wa la yasma'u khalqa wa la yara ma yaf'alun? Apakah Allah tidak tahu dan tidak mendengar hambanya? Mendengar tidak? Hambanya tahu, mendengar, mengetahui hambanya. Dan apakah Allah tidak melihat apa yang mereka lakukan? Lihat tidak? Lihat ya. Allah Jalla wa'ala qaribun mujib. Allah yang maha agung, lagi maha tinggi, amat dekat dan maha mengabulkan doa. Lalu Syekh menyebutkan ayat surat Al-Baqarah tadi, jika hamba-hamba bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku amat dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Lalu Allah juga berfirman di sini Bapak ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, berkata, berdoalah kepadaku, niscaya ku kabulkan. Kalau kita sudah membaca ayat ini, memahaminya, merenungkannya, Allah menyatakan berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Langsung ya Allah, saya minta ini. Allah nggak menyatakan berdoalah kepada fulan, lewat fulan nanti aku akan kabulkan. Ada ayat yang begitu. Tidak ada. Kenapa harus pakai perantara? Langsung saja Allah maha mendengar, maha dekat, maha mengetahui keadaan kita. Innahu qaribun mujib. Limadza tadhhabu wa tad'u wa Allah. Kata Syekh, sesungguhnya Allah itu maha dekat lagi maha mengabulkan doa.
maka kenapa engkau pergi dan malah doa kepada selain Allah? Dan supaya watakul, dan kau berkata orang ini mendekatkan diriku kepada Allah. Nah, ini serupa dengan keadaan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, karena mereka ketika beribadah kepada berhala, alasannya apa? Supaya berhala itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Makanya Allah sebutkan surat Az-Zumar ayat 3, orang-orang musyrik menyebutkan alasan mereka beribadah kepada berhala. Apa alasannya? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, ini tujuan mereka beribadah kepada berhala begitu, supaya berhala itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka beribadah kepada batu gitu maksudnya, atau kayu itu? Enggak. Yang mereka sembah pada hakikatnya bukan batu, tapi orang-orang soleh, orang yang punya kedudukan di tengah mereka. Contohnya Lata. Jadi ketika mereka nyembah Lata, sejenis batu gitu, itu bukan berarti mereka nyembah fisik batunya, tapi mereka tuh menyembah orang soleh yang diwujudkan dalam bentuk batu. Dulu Lata ini adalah orang soleh yang suka bagi makanan kepada jamaah haji. Dia orangnya dermawan, bagi makanan. Nah, setelah dia meninggal, orang-orang Quraisy sering mendatangi kuburnya. Untuk apa kira-kira? Langsung doa kepada Lata? Enggak. Ya, dalam rangka mengenang jasanya. Terus jadi kebiasaan mereka rutin ziarah kubur, sampai akhirnya mereka punya keyakinan doa di sini lebih dikabulkan oleh Allah. Begitu terus sampai akhirnya berubah lagi, bukan lagi doa kepada Allah tapi kepada Latanya. Nah, ini orang-orang musyrik. Jadi mereka orang musyrik Quraisy menyembah Lata supaya Lata mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, ini alasan orang musyrik dahulu, dan ternyata dipakai juga orang-orang yang melakukan syirik zaman sekarang. Kenapa kamu datang ke makam keramat itu? Saya kan orang kotor. Ini nih yang dimakamin orang soleh, orang bersih. Kalau saya orang kotor langsung berdoa kepada Allah, nggak pantas. Saya butuh apa? Perantara. Jadi saya baik pulang, saya ini orang, ditolonglah saya sampai kena kepada Allah supaya Allah ini. Jadi perlu perantara. Ini sekilas masuk akal, tapi sebenarnya tidak masuk akal. Karena apa? Orang seperti ini sudah menyamakan Allah dengan apa? Dengan raja, dengan presiden. Nah, kita kalau mau ketemu presiden nggak bisa langsung ketemu kan? Harus lewat siapa? Ajudannya kan? Ya tidak? Nah, begitu pula Allah. Nah, itu tentu saja ini menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah nggak butuh kan? Kita langsung angkat tangan, Allah maha dengar. Ya tidak? Tapi kalau misalnya saya punya kebutuhan punya hajat sama presiden, apa saya bisa ngomong presiden? Saya punya hajat, bisa? Kalau saya ngomong ini nggak presiden? Enggak lah. Nah, tapi kalau ngomong, jangankan saya angkat tangan lalu ngomong, baru dalam hati saja tahu tidak? Nah, itu maka nggak butuh perantara ya, entah makam keramat kah atau batu keramat, pohon keramat, nggak butuh ya. Islam tidak membutuhkan itu. Jelas apa ya? Ya mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita masih di pembatal keislaman pertama, yaitu apa? Syirik, menyekutukan Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.